Dulu saya jawab. Jika memang tuntunan Quran kita itu adalah memang jalan yang memang benar-benar ibarat kata Quran itu lengkap dan benar-benar memang menuju terang, kenapa mesti harus ngebahas ibarat kata Injil dan Taurat? Oke. Pertanyaan kamu saya ulangi ya, kamu simak baik-baik. Kalau saya salah kamu langsung konfirmasi. Pertanyaanmu berdasarkan surat yang kamu baca, Al-Quran yang kamu baca, bahwa ternyata Taurat, Zabur, Injil adalah petunjuk dan cahaya. Maka pertanyaanmu kepada kami, umat Islam, kepada kami yang di Komal ini, kalau memang Al-Quran adalah kitab sempurna, lu kenapa membahas kitab Injil, begitu? Begitu? Benar nggak? Berarti Iya. dibuka aja, nggak usah ditutup. Jangan ditutupin, teman. Pertanyaan saya Iya gini. nih. Apa yang kamu pahami terkait Injil? Silakan, kamu jelaskan dulu. Kalau kamu bilang nggak ngerti, silakan bilang nggak ngerti. Saya akan bantu kamu untuk memberikan sudut pandang tentang Injil, Taurat, Zabur, Injil. Gitu dulu. Karena gini, kita kalau bicara sesuatu ayat, gini ya, nih ya, saya bacakan kamu ayat. Ayat itu misalkannya, Kul huwallahu ahad. Sebelum kita memahami Kul huwallahu ahad secara kalimat dalam konstruk kalimat, maka kita harus memahami dulu itu kul itu apa, kul itu maknanya apa, huwa itu merujuk kepada siapa, ahad itu apa artinya, definisi, etimologi, terminologi, esensi, itu kamu harus paham. Karena ketika membaca Al-Quran kamu memaknai dengan terjemahan saja, itu kamu keliru. Al-Quran bukan terjemahan. Nah, jadi saya ingin tahu dari ayat itu yang kamu maknai Injil itu apa, mana Injil, apa Injil, bagaimanakah Injil itu ada, dan silakan kamu jelaskan. Kalau kamu bilang saya nggak paham nih, sepengetahuanmu saja, biar saya bantu kamu untuk meluruskan atau justru untuk memberitahu, membantah pemahaman yang keliru. Silakan, apa yang kamu pahami tentang Injil, Taurat, Zabur, dan Injil? Silakan. Itu Uni sebenarnya itu pertanyaan keduanya nih. Oh, ya udah kalau gitu diam, saya yang jelaskan ya. Oke, saya yang jelaskan. Oke, saya masuk ke materi. Saya kasih kamu pakai data ya, Al-Quran dan hadis. Tapi sebelumnya saya minta waktu dulu karena saya baru buka laptop. Ya, saya baru buka laptop. Saya bukan dosen, bukan ustazah, bukan ulama. Saya teman belajar kamu. Saya bantu kamu untuk memahami menggunakan apa yang pernah saya pelajari. Kalau kamu membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Perlu kamu pahami bahwa Allah sudah menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul atau Nabi terakhir, khataman Nabi, sudah ada orang-orang yang telah membuat kitab suci dengan tangannya. Lalu mengatakan ini dari Tuhan. Dan ternyata Rasulullah SAW dalam riwayat hadis mempertegas, memperterang, memahami hal ini tuh seperti apa. Maka saya kasih kamu satu hadis. Kamu sabar dulu. Kamu boleh catat ini ya. Kamu buka hadisnya, kamu catat nomornya, kamu cari tahu, dan tolong kalau memaknai Al-Quran itu jangan pakai terjemahan ya. Tanya kepada orang yang paham. Tidak mesti harus pintar bahasa Arab untuk memahami, karena orang-orang seperti saya yang tidak fasih bahasa Arab, maka kami menggunakan sudut pandang para ulama. Tapi logika kita mampu menangkap apa-apa yang sudah diterjemahkan para ulama. Baik. Kalau kamu buka dan Sahih Bukhari nomor 6815. Di sini dikatakan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, bagaimana kalian bertanya kepada ahli kitab, padahal kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah SAW lebih baru kemurniannya dan belum terkotori. Di sini ada penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak terkotori, kitab yang terbaru informasi tentang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan di hadis ini, sedang ahli kitab menceritakan kepada kalian dengan mengubah-ngubah kitab Allah. Mereka non-muslim dari kalangan ahli kitab, baik Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang yang mengubah-ngubah, merubah-rubah kitab Allah dan menggantinya. Dan mereka tulis kitab dengan tangannya, lalu mereka katakan ini dari Tuhan. Itu poin yang harus kamu tahu dulu. Nah, sekarang apa Injil, Taurat, dan Zabur? Injil, Taurat, dan Zabur itu adalah wahyu.
wahyu Tuhan yang diberikan kepada, kalau Injil kepada Nabi Isa, dia bukan berarti harus buku loh. Ini orang Islam harus pahami nih, karena kata Alkitab dari kata kataba itu tidak melulu buku, karena buku sendiri artinya adalah mushaf, terjemahan dari kata buku mushaf. Maka Alkitab dari kata kataba ini merujuk kepada ketentuan hukum. Lihat tafsir Al-Qurtubi jilid pertama tentang tafsiran Quran surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi. Kata kataba ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Buka, cari PDF-nya. Kalian harus jangan manja kalian. Saya bukan dosen kalian, saya nemenin kalian belajar. Ya, buat kamu logika. Kamu cari tafsir Al-Qurtubi ya, jilid pertama. Penjelasan tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabula, di kata-kata kataba. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi panjang terkait tentang definisi kata kataba. Karena kata kataba bukan saja Al-Quran secara keseluruhan, karena ketika Rasulullah diberikan Al-Quran itu tidak seluruh ayat diberikan, tapi beberapa penggal ayat. Itu dipahami itu. Maka jangan menyalahi pemahaman dalam Islam. Kata Alkitab, kataba itu adalah nama lain dari wahyu Tuhan. Yang wahyu itu artinya apa? Wahyu informasi cepat tersembunyi, etimologi loh itu, kata wahaya. Maka wahyu itu berupa apa? Bisa jadi berupa kecenderungan di dalam hati para nabi, bisa jadi informasi yang datang dari malaikat Jibril, yang dilafazkan oleh malaikat Jibril, didengarkan oleh Rasulullah, kemudian diulangi, kemudian dihafalkan oleh Rasulullah, dan diteruskan kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan juga tabi'ut. Tabi'ut dan tabi'ut tabi'in, atau generasi ulama setelahnya, atau kembali akhirnya sampai kepada para hafiz dan hafizah. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu wahyu kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi ketika ada umat Kristen yang mengatakan, kenapa kalian bahas Taurat, Zabur, Injil? Hei, kami tidak membahas isi Taurat, Zabur, dan Injil. Kami mengatakan bahwa kami percaya Taurat itu adalah kitab kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Lalu kalau kalian tanya mana? Sejak kapan kami mengatakan bahwa kami wajib untuk mencari tahu? Jangankan kami umat Islam, kalian yang Kristen saja yang ngaku bahwa kitab yang kalian pegang itu adalah Taurat, Zabur, Injil, kalian tidak punya autografnya. Kalau aku minta nanti lo batu yang diturunkan kepada Musa, mencret kalian semua. Maka logika, Injil itu adalah wahyu Tuhan. Apakah harus berbentuk buku? Belum tentu. Karena kalau kata mushaf itu dari suhuf, maka lembaran-lembaran. Apakah harus terbentuk buku juga? Tidak. Karena apa yang di Lauhul Mahfuz juga dikatakan suhuf. Pahami ini. Diksi agama Islam yang muncul dari Al-Quran. Lanjut. Sekarang ketika kamu bertanya, kenapa kita bahas? Yang kita bahas itu apa? Yang kita bahas itu adalah masalah logika. Ya, yang kita bahas adalah masalah. Apa masalah yang kita bahas? Masalah antara umat Islam dan Kristen sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi sebagai warga negara Indonesia, kita ada kewajiban tuh dalam undang-undang, baca undang-undang. Mencerdaskan anak bangsa. Sebagai seorang muslimah, saya juga punya kewajiban. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surah An-Nahl 125. Artinya saya punya kewajiban dan hak untuk menjelaskan kesalahan, kekeliruan dari umat non-Kristen, non-Muslim tentang Al-Quran. Dan saya juga harus meluruskan orang-orang Islam yang salah kaprah menganggap bahwa Biblos adalah Injil, Biblos adalah Taurat. Tidak ada seharusnya kita mengatakan bahwa Biblos adalah Taurat. Kenapa? Kalau kita katakan Biblos Taurat, maka kita akan katakan surat Paulus adalah Taurat. Karena yang disebut dengan Biblos adalah kumpulan kitab suci yang bercampur, entah siapa yang menulis, diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil. Diklaim. Siapa yang mengklaim? Yang mengklaim bahwa perjanjian lama atau kitab tanah adalah Taurat Musa, orang Yahudi. Kalian percaya dengan klaim itu? Kalau orang bilang ini adalah makanan, kalian mau makan langsung. Ternyata tai ayam. Enggak. Sebagai seorang Islam saya harus tanya, apa syarat kitab Taurat sebagai kitab Taurat? Apa alasan kitab itu dikatakan Taurat? Jadi saya sebagai orang yang diperintahkan untuk ta'qilun, tafakur, dan tadabur, itu saya harus tanya dulu nih. Orang Yahudi, ketika kalian bilang kitab yang kalian pegang itu adalah Taurat Musa, pertanyaannya gini loh, di antara kalian saja masih berbeda pendapat. Apakah Septuaginta itu adalah Taurat? Apakah teks Mesura adalah Taurat? Atau apakah Taurat Samaritan adalah Taurat? Ya, sorry telepon.
Siapa ini nelpon ini? Jangan telepon-telepon ya, nggak usah telepon-telepon. Saya lagi diskusi. Chat aja. Yang butuh untuk beli minyak kemiri jangan telepon. Chat aja bang. Maaf. Nah itu ya. Terus kemudian orang Kristiani mengatakan, wah kitab kami yang terkanon ini mulai dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah Taurat dan Injil. Siapa bilang? Saya. Apa buktinya? Jadi kalau kamu bilang kenapa kita membahas Taurat dan Injil, siapa bilang kita membahas Taurat dan Injil di sini? Yang kita bahas adalah Al-Quran dan Biblos. Ya, Al-Quran, hadis, metode dalam Islam, dan Biblos. Dan ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Indonesia. Dan paling sering yang kita perdebatkan dengan umat Kristen adalah kegagalan mereka menjelaskan definisi etimologi, terminologi, dan juga esensi tentang bahasa Indonesia loh. Jadi kalau seandainya kalian mengatakan bahwa kita bahas Taurat dan Injil, mana yang kita baca Taurat dan Injil? Ada orang Islam baca Taurat dan Injil? Taurat dan Injil itu untuk umat terdahulu. Yang ada tuh kitab bercampur yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Dalilnya mana? Al-Quran surah Al-Baqarah, hadis sahih yang saya bacakan. Ada yang mau membantah? Naik ke atas, mari kita pembuktian. Nggak usah banyak cerita. Kalau saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan kalau kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu kitab yang bercampur. Ada dongeng di dalamnya. Ada pandangan-pandangan dari para penyembah pagan. Ada surat-surat manusia yang mengaku sebagai rasul, yang bisa terbantahkan kerasulannya karena ada penipuan di dalamnya. Kemudian ada ayat sisipan di dalamnya. Ada kitab yang hilang satu kitab. Ada cerita-cerita yang anakronisme. Anakronisme apa? Bertentangan dengan realita kalau kita hubungkan dengan sejarah. Ya, tidak koheren dengan realitas atau kebenaran. Nah, itu saya bisa buktikan. Tapi kalau kalian bisa membuktikan bahwa Taurat, kitab Biblos kalian itu adalah Taurat, Zabur, Injil Nabi Musa, saya bisa jadi ini pindah agama nih. Tapi kalian buktikan ke saya metodenya ilmiah, jangan metode congortologi. Metode congortologi nggak ada manfaatnya depan saya. Ya, metodenya ilmiah, saya mahasiswi. Bagaimana metode ilmiah? Pertama, bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Siapa penulisnya? Jelas. Bagaimana kronologis penulisan kitabnya? Jelas. Ada sumber riwayatnya. Kemudian apa peristiwa yang bisa memvalidasi penulisan? Kemudian di mana ditulis? Kapan ditulis? Jawab. Jawab itu, karena kalau itu ditanyakan ke saya sebagai orang Islam, saya bisa menjawab semua itu. Menggunakan dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Pertama menggunakan dalil nakli, lalu divalidasi dengan akli. Gitu saya. Nah, gitu logika ya. Jadi kamu salah, tidak ada yang membahas Taurat, Zabur, Injil di sini. Yang dibahas di sini Al-Qur'an, hadis, dan juga kitab karangan manusia bercampur yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil. Silakan. Bang Logika, monitor. Saya sapa tamu dulu ya. Selamat siang, Bang Sakum dan Bang AR. Sebentar ya, Bang Logika. Bang AR, monitor. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat siang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya, ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut diskusi? Benar apa kata Mbak Yuniripa tadi itu? Noise sekali. Jangan saya kan benar kan. Saya Muslim. Jadi saya dengarkan apa kata Mbak Ripa betul, harus dengan data, jangan dengan modal congor. Baik. Terima kasih Bang ya. Iya. Agar kita terjalin diskusi dengan baik. Betul. Ya, silakan Bang Sang Hukum, selamat siang. Siang. Nanti kita berdiskusi dengan santun ya, Bang Sang Hukum, dengan menggunakan data. Itu memang yang saya harapkan. Unirifa ya. Ini narasumber saya Unirifa, kebetulan di Komal saya ini. Sebelumnya gantian dulu Bang ya. Saya lanjut ke Bang Logika. Bang Logika bagaimana dengan jawaban Uni? Silakan dilanjutkan sebelum ke Bang Sang Hukum. Silakan. Bang Sang Logika. Bang Logika. Monitor. Oke. Silakan sama Uni ya. Tadi Uni menjelaskan harus terpatok sama hadis ya nih ya. Saya bingung kamu bertanya seperti itu. Tadi Uni menjelaskan harus terpatok sama hadis. Kamu tahu nggak umat Islam itu? Umat Islam itu kalau ngomong sembarangan nggak pakai dalil itu namanya nipu, bisa jadi itu. Bukan harus terpatok. Memang begitu Islam itu menjawab informasi yang tidak bisa empiris harus dengan Al-Quran dan hadis.
Metode ilmiah tahu? Metode ilmiah itu informasi, ilmu dan pengetahuan nih ya, beda. Ilmu dan pengetahuan itu beda loh. Pengetahuan itu terkadang kita tahu nggak perlu pakai metode itu. Tapi kalau ilmu itu pakai metode. Pengetahuan tentang Allah, Rasul dan kitab suci sebelumnya, kamu nggak bisa tahu dengan empirik loh. Kalau ada manusia yang bisa membuktikan kepada saya pengetahuan tentang Tuhan, kitab suci, nabi, kisah terdahulu yang adalah kisah-kisah teologi, tunjukkan kepada saya apa metode yang kalian gunakan untuk mengetahuinya dengan metode ilmiah secara empirik. Kecuali kalian nabi. Maka kalau kamu bertanya kepada saya, umat Islam ini al-isnad minad-din, sanad adalah bagian dari agama. Bahkan ulama mengatakan perkataan ulama adalah ibarat dalil bagi para mujtahid untuk orang awam tuh. Jadi kalau kami bicara tuh kalau informasi ya, informasi kamu pahami ini ya, dalil nakli itu dijalankan tuh. Dalil nakli itu informasi tertulis. Saya nih nggak bisa ceritakan kepada kamu surga dan neraka. Saya bisa jelaskan kepada kamu surga dan neraka bagaimana yang dipahami oleh para ulama kami yang mempelajari surga dan neraka dari apa yang disampaikan Rasulullah dalam Al-Quran dan juga hadis. Tapi kalau kamu bicara tentang Tuhan, menolak yang namanya informasi Al-Quran dan hadis, jangan jadi Islam. Gitu. Jadi wajib umat Islam menjelaskan, memberikan informasi tentang hal-hal gaib, dimensi yang beyond logik, itu wajib pakai dalil. Kalau tidak, bisa jadi itu berpotensi bohong. Kalau semua manusia tidak bicara pakai sanad, pakai dalil, kebohongan nanti bisa dibenarkan. Makanya salah satu ciri perkataan benar itu muncul dari orang benar. Bagaimana ciri-ciri orang benar? Tidak pernah berbohong, tidak pernah terbukti berbohong secara sengaja. Siapa orang benar tersebut? Hanya Nabi. Makanya Nabi itu punya sifat sidik, fatona, amanah, dan juga tablik. Orang selain Nabi, setelahnya sahabat yang menjaga diri untuk tidak berdusta karena mereka adalah orang terdekat dengan Nabi, orang yang terdekat dengan Allah juga. Setelah sahabat siapa? Generasi setelahnya. Bahkan Imam Bukhari saja ketika mengambil riwayat hadis, orang yang berbohong dalam keadaan bercanda saja itu ditinggalkan hadisnya. Artinya orang-orang seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu orang-orang yang pantas disebut ulama karena berilmu dan mengamalkannya. Gitu. Ciri-cirinya apa? Tidak berbohong untuk ranah keilmuan. Ya, karena kalau seorang scholar itu berbohong tentang ilmu, maka dia bisa dicabut gelar keprofesorannya. Ya, pahami itu. Kamu pernah nggak dengar kasus gelar profesor dicabut karena ternyata dia menipu? Pernah kejadian itu di Indonesia. Jadi, scholar itu tidak boleh berbohong. Itu namanya kejahatan akademis. Kalau bagaimana cara menentukan kabar bohong dengan kabar benar? Ya, pertama pelajari dulu siapa ini yang ngomong. Dia yang disebut kalau dalam hukum, kamu tahu nggak kalau di pengadilan itu? Para penuntut dan jaksa itu biasanya para pengacara akan belajar main serea. Psikologi orang yang dituduh jahat. Apakah dia memang itu jahatnya karena kesengajaan atau karena dia tidak sengaja? Nah, jadi dipelajari itu karakteristik seorang penyampai informasi. Itu harus dilakukan zaman sekarang. Kalau kamu bicara tentang Tuhan, cari informasi dari orang yang tidak pernah berbohong. Siapa dia? Saya bisa katakan. Muhammad ibnu Abdullah. Bagaimana cara membantah argumen saya? Buktikan Nabi saya pernah berbohong. Sekali aja. Kalau Paulus, saya bisa buktikan dia pernah berbohong. Bahkan dia mengaku sendiri berbohong. Yesus sendiri pun dalam kitab kalian bahkan diindikasikan berbohong. Kecuali kalian akui kitab kalian ayatnya pernah hilang dimakan kambing. Gitu aja. Lanjut logika. Kamu takutnya saya khawatir terlalu banyak yang saya sampaikan tidak mencakupi. Ya. Jadi pelan-pelan. Jadi saya mungkin ke ini dulu deh. Kamu sudah paham tidak esensi dari Taurat, Zabur, Injil yang kami pahami sebagai umat Islam? Coba itu dulu, saya uji kamu. Karena sebagai seorang guru itu, ketika memberi informasi, divalidasi dulu nih. Ini anak-anaknya udah paham apa belum? Makanya dites tuh. Anak-anakku mengerti yang ibu sampaikan tadi ya? Silakan kamu jawab. Kalau kamu ngerti, jelaskan ke saya apa yang saya jelaskan tadi. Kalau kamu mau membantah, pakai data. Kalau enggak, enyah dari kampus ini. Gitu, kampus online ini. Silakan.
Silakan Kak Logika. Kawan-kawan yang di bawah di follow akun Uni Rifa dan juga Bang Ferry, akun saya juga dibantu tap-tap layar ya. Dikencangkan tap-tap layarnya dan jangan lupa love orangnya agar Komal kuat. Takutnya rungkat lagi kayak kemarin. Ya silakan Bang Logika sebelum ke sang hukum ini. Bang sang hukum udah nggak tahan ini pengen ngobrol santun dengan Uni ini. Silakan Bang Logika. Aduh, lagi sibuk pula aku. Jadi gini nih, aku berpikirnya mualaf itu kan karena memang berpatok kepada Quran kan. Melalui hadis dan tafsir-tafsir ulama itu kan bisa berbeda nih. Karena kenapa? Ya, no, wait. Hadis tafsir ulama bisa berbeda. Apa masalahnya? Ya kan karena pola pikir orang itu bisa berbeda-beda nih. Tunggu, sejak kapan hadis itu adalah pola pikir? Saya bingung nih. Makanya sebelum bertanya itu, pahami dulu diksi-diksinya. Apa yang kamu ketahui tentang hadis? Coba jelaskan ke saya, hadis itu apa? Nih, aku berpikirnya hadis itu tafsir ulama-ulama gitu nih. Nih, salah. Nah, kan makanya kamu wajar nggak mengerti karena kamu Makanya salah paham. Makanya aku terlalu Udah biar saya fokus jelaskan. kepada Quran Jangan gitu. bertanya dulu sebelum kamu nggak Oke, bisa. oke. Karena kamu kalau berpatokan kepada Al-Quran, emang kamu sudah secerdas apa bisa langsung paham Al-Quran? Kamu seperti Nabi saya, Nabi kita. Fatonah lah, Nabi itu fatonah. Kamu bisa nggak, mampu nggak seperti Nabi saya? Kalau kamu mampu, nggak perlu kamu hadis. Silakan. Ngerti nggak kamu? Apa arti dari apa itu arash contohnya? Tanpa hadis loh. Bisa kamu pahami? Ngerti nggak kamu yang disebut dengan apa yang dimaksud oleh Allah itu kul huwallahu ahad itu? Ngerti nggak itu? Maksudnya apa? Atau kamu mengerti tidak yang dimaksud dengan wala takrabu zina itu tanpa hadis? Atau kamu mengerti tidak? Kalau kamu mengerti silakan, nggak apa-apa. Berarti kamu cerdas. Cerdasmu setingkat dengan Nabi kita. Karena hadis itu adalah informasi, baik perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad yang dilihat oleh orang-orang sekitarnya, yang kemudian diberikan informasinya, diriwayatkan banyak orang, turun-temurun dihafalkan, diwariskan oleh para ulama salaf dari kalangan sahabat, kerabat, dan juga tabi'in, tabi'ut kemudian dibukukan di abad kedua Hijriah oleh ahli-ahli hadis, diantaranya bernama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa hadis itu tafsir, itu salah kaprah. Tafsir itu dari kata fasara. Fasara itu artinya apa? Mengeluarkan makna. Contoh, saya mau makan. Apa maknanya? Maknanya adalah saya ingin mengisi perut saya dengan mengambil makanan, memasukkan ke mulut secara pelan-pelan. Panjang kan? Panjang jadinya kalau dijelaskan. Nah, kalau tafsir itu baru penjelasan. Tapi hadis itu adalah termasuk juga wahyu, karena setiap perkataan Rasulullah termasuk wahyu. Tapi diksinya itu dari Rasulullah. Kalau Al-Quran, baik diksi, narasi, apapun, huruf semua yang ada di dalamnya, itu dikte dari Allah. Itu loh. Jadi bedakan. Nah, pertanyaan saya, hadis yang berbeda-beda ini apa maksudnya? Ngerti nggak? Coba jelaskan ke saya. Apa yang dimaksud dengan hadis berbeda-beda? Biar kamu ngerti nih. Ini pelajaran kamu nih yang saya ajarkan kamu itu, saya rangkum itu 1 semester loh. Saya coba ambil rangkumannya kepada kamu, ilmu hadisnya, sejak cuman waktu beberapa detik. Ini usaha saya untuk kamu loh. Kalau kamu tidak menghargai, ini kurang ajar nih. Saya bayar kuliah 1 semester untuk mendapatkan ilmu ulumul hadis 6 bulan. Saya baca, saya dites dosen, tiba-tiba harus saya jelaskan sesimpel mungkin ke kamu dalam waktu durasi sekian menit. Tiba-tiba nggak dihargai, wah keterlaluan nih. Ya, coba saya konfirmasi. Hadis itu adalah apa-apa yang informasi yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan dan perbuatan, dan itu bukan konsepsi. Pahami konsepsi. Konsepsi itu hasil berpikir. Tafsir adalah mengeluarkan makna baru, bagaimana memahami. Nah, ahli tafsir kita siapa?
Di antaranya ada Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Jalalain. Beda kan nama-namanya kan? Ahli hadis siapa? Muhaddis, mufassir itu beda. Walaupun kedua-duanya bisa memiliki ilmu yang sama. Contoh, muhaddis kita siapa? Ahli hadis kita siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, ini saya tunjukkan sama kamu nih. Siapa saja nih? Dalam kitab siapa Imam Bukhari menuliskan hadis dalam mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Malik. Kok nggak ada Ibnu Katsir di sini? Ya beda. Ibnu Katsir adalah ahli tafsir. Al-Qurtubi adalah ahli tafsir. Mereka siapa? Ahli hadis. Mereka siapa? Mereka yang menemui orang-orang yang menghafal hadis, mengutipkan hadisnya, menyelidikinya, lalu menuliskan dalam kitabnya. Itu hadis. Tafsir artinya apa? Mereka yang menjelaskan Al-Quran dengan menjelaskan menggunakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, mengambil riwayat-riwayat dan juga hadis untuk menjelaskan kenapa ayat ini turun, apa latar belakangnya, kemudian menjelaskan bai munasabah, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat lain, menjelaskan di situ juga yang disebut dengan apa namanya tuh, apakah ini masuk kategori surah makiyah atau madaniyah, atau sudah dinasakh atau dimansukkah, bagaimana kaidah nahwu sorofnya, kemudian ilmu lugah dan mantik di dalamnya seperti apa. Makanya para mufassir itu harus punya ilmu banyak. Jadi kalau kamu bilang berbeda-beda, saya bingung nih. Berbeda-bedanya pun dalam hal apa? Tahu nggak? Jadi kalau nggak tahu, belajar dulu. Belajarnya jangan di sini. Belajarnya sistematik, nggak perlu harus kuliah. Pertama caranya apa? Datangi para ulama terdekat. Pahami dasar-dasar dulu. Ya, dasar-dasar mantik. Apa itu mantik? Mantik itu ilmu logika. Aksioma. Aksioma nggak butuh dalil. Karena aksioma itu tidak perlu diuji kebenarannya. Tuh. Pahami itu. Ini agak ngelek. Ngelek kah? Iya tadi udah nggak sekarang. Gimana Bang logika? Nah, silakan. Kalau kamu menolak hadis, apa alasan kamu terima Al-Quran? Ini lucu nih. Orang-orang ingkar sunnah ini, mereka tolak hadis, tapi mereka terima Al-Quran. Loh, kok bisa? Kamu tolak hadis dari Nabi Muhammad, tapi kamu terima Al-Quran dari Nabi Muhammad. Bagaimana kamu mau memvalidasi bahwa apa yang kamu terima itu, karena ilmunya sama loh, ulumul Quran dengan ulumul hadis itu hampir sama loh ilmunya loh. Dari mana kamu tahu cara memahami Al-Quran itu? Dengan akal sendiri. Apa kata dalam Islam itu? Barang siapa yang memahami Al-Quran dengan akalnya, finnar. Finnar kamu. Dalam neraka jahanam kamu. Silakan Bang Kecuali logika. kamu nabi gitu. Silakan Bang logika, bagaimana tanggapan Anda? Mau belajar dulu atau mau dilanjut dulu? Ini Pak Sang Hukum ini udah nggak tahan. Enggak Bang, nanti kalau belajar tuh sesuai dengan ini, sesuai dengan apa, sharing dengan waktu nanti Bang. Jadi gini nih, yang mau aku pertanyakan itu nih. Ini mempertanyakan apa dasarku masuk Islam itu, ya aku nggak bisa ngejelasin karena hati ingin masuk Enggak, Islam. itu bukan, saya nggak nanya itu. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya tanya adalah pemahaman kamu ini, kamu dapat dari mana? Apakah ketika kamu mu'alaf, kamu memperdalam? Kamu tahu tidak, dalam ranah fakultas itu, satu kata itu saja antara kata din dan kata misalnya din dan milah. Kamu tahu nggak? Itu butuh jurnal loh. Kamu tahu hasil jurnal itu? Itu butuh beberapa buku. Bahkan dosen saya itu ya, waktu saya di Umkla belum pindah ke Umu, itu dia mewajibkan itu buku itu harus lebih dari sekian. Nggak boleh kurang dari 10 buku. Ya minimal buku misalkannya 10, jurnal ada 15. Waduh. Gampang kamu pikir itu? Enggak. Itu cuman mencari tentang kata din dan milah aja loh. Bayangkan. Jadi kalau seandainya kita bicara, mengerti dengan apa yang diucapkan dulu. Sholat duhur dulu, udah kejadikan Muhammad ya. Ya, jadi gitu brotherku, logika ya. Silakan. Apa yang menjadi tentang gini? Sekarang tadi kamu sepertinya mengkritisi Komal ini ada. Saya mau kamu membawakan dalil bahwa dalil itu boleh gini. Secara hukum nasional, hukum internasional, hukum agama, hukum Kristen, hukum hantu belau, hukum Hammurabi yang mengatakan bahwa yang kita lakukan di sini ini salah. Karena kalau yang kita lakukan di sini salah, selesai yang kamu usung tadi. Apa alasan kami salah di sini?
aku nggak ada ini, aku nggak ada mengatakan ibarat kata di sini salah. Nah tadi kan ada yang kontra, Oke, karena berarti- kenapa? Dianggapnya aku bercanda, aku mualaf. Kan sedangkan aku ini mualaf baru 3 bulan. Aku bilang aku Udah, dalam kalau proses masalah kamu pelajari. mualaf atau enggak, saya nggak peduli. Jadi Itu nggak gini masuk nih. ranah ilmu ya. Gini. Jadi gini nih. Saya sedang tidak membahas pribadi orang lain karena gini, orang mau jadi Oke. hantu belau, mau jadi nenek moyangnya kayak balik ke jadi bayi kayak itu nggak ada urusan sama saya. Saya bahas ilmu. Saya tidak tertarik membahas personal orang. Mau kamu pendeta yang nyamar kayak mau kamu itu nggak ada urusan sama aku itu ya. Sama saya kita bahas ilmu, knowledge. Saya lagi nggak peduli dengan orang lain gitu loh. Maksudnya dalam artian apakah saya harus tahu kamu mualaf karena apa? Emang peduli apa saya ya kan? Itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Oh. Tapi tentang agama, Oke. pemahaman ilmu agama baru itu penting untuk dipahami. Silakan. Jadi pemahaman atau panutan asli dari seorang Islam itu sebenarnya memang benar dari Quran atau hadis nih? Itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan kamu salah tuh. Panutan asli seorang kamu bicara orang atau bicara kitab nih? Kalau bicara orang Muhammad ibnu Abdullah panutannya. Panutan itu kan kita merujuk kepada apa nih? Itu aja udah salah diksinya tuh. Kalau kamu bicara pengambilan informasi, pengambilan sumber keyakinan Islam apa? Baru saya jawab, Rasulullah ajarkan duanya, Al-Quran dan hadis. Kalau kamu bilang panutan siapa ya? Nabi Muhammad. Dua-duanya dari Nabi Muhammad nih, Al-Quran dan hadis. Apa masalah? Silakan. Oke. Apa? Belum lagi agak. Silakan. Oke, udah jelas semua tentang ayat itu. Nanti ini lagi nih, nanti aku bertanya-tanya lagi karena berhubung ini sibuk mau pulang. Ya udah, terima kasih ya abang-abang sekalian infonya sama Uni. Dah aku mau turun dulu. Oi. Siap. Iya. Ya. Ya, jadi teman-teman itu sebelum ini ya, yang mualaf nih, saya mau kasih sedikit inilah masukan nih. Para mualaf sibuklah kalian memahami Islam dengan sistematik, dengan komprehensif, dengan mendalam. Bertanyalah kepada orang yang ahli. Siapa orang yang ahli itu? Yang betul-betul menyelidiki dengan cara apa? Bisa dengan akademik seperti para ulama yang memang keluar dari pondok pesantren, atau kepada para dosen, atau boleh mengajak orang-orang yang sedang belajar seperti saya, seorang mahasiswi ini yang memang sudah meneliti dan belajar. Sudah selesaikan beberapa SKS tentang itu. Begitu, saya berhak untuk presentasikan. Dan juga saya belajar autodidak, karena saya terpaksa belajar autodidak karena keseharian saya adalah membahas ini semua. Artinya ini menjadi kompetensi saya. Orang yang hari-harinya cuma bahas itu, buku-bukunya pun ada. Ya, gitu. Silahkan. Kita bahas tentang kitab suci sekarang ya. Kita bahas tentang validnya kitab suci. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Mungkin itu sih temanya. Ya, sebelum saya mau silakan Bapak Sang Hukum dan Kebenaran. Kawan-kawan di bawah tappingannya dijaga ya. Jangan ada menghujat. Ini adalah formal diskusi lintas agama biar kita dapat ilmunya gitu. Bagi yang belum follow-follow akun yang di atas, Oni Rifa dan juga Bang Ferry. Akun saya juga silakan di follow-follow dan dibantu tap-tap layarnya, dikencangkan biar nggak rungkat. Silakan Bapak Sang Hukum dan Kebenaran. Oten kalau jangan menghujat, naik aja diskusi santun tapi bergantian ya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Sebentar Bang Sang Hukum izin. Uni aku izin turun dulu ya Bang Jai. Semuanya assalamualaikum. Ya. Mau rebahan dulu ngantuk. Salam Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Istirahat. Baik, silakan Bang Sang Hukum. Baik, dari tadi sudah saya mendengar apa yang dinyatakan Saudari Rifa. Pertanyaan saya sederhana aja. Ada istilah empiris, data dan segala macamnya. Lalu saya bertanya, secara empiris atau secara data, siapakah yang menulis surah Al-Baqarah? Silakan. Ya, secara empirik dan data, saya memiliki pengalaman, pembelajaran, dan mendapatkan informasi penulis seluruh Al-Quran adalah penulis wahyu. Zaman Rasulullah, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib,
Zaman Abu Bakar siapa? Tetap Zaid bin Sabit, termasuk juga penulis-penulis yang lain. Zaman Utsman siapa? Zaid bin Sabit. Kemudian setelah lepas zaman Utsman, muncul tahun baru, tahun-tahun 2000-an. Siapa yang mencetak? Kemenak. Terus siapa yang menuliskan surah Al-Baqarah lagi? Yang mana? Yang mana? Kamu tanya dulu nih, yang mana? Quran yang mana? Quran yang dirilis oleh orang Mesir, cetakan by Mesir. Quran yang dirilis di Arab Saudi, ya cetakan Mesir, Arab Saudi. Mau yang mana? Tanya mana nih? Mushaf yang mana nih? Karena Al-Quran qara'a yaqra'u Qur'anan itu bukan hanya dicetak, tapi juga nih dilafazkan. Rifa, bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Quran nggak itu? Quran. Dicetak nggak? Enggak. Tapi dibaca. Karena kata qara'a yaqra'u Qur'anan itu bukan hanya sekedar membaca yang tertulis, tapi juga melafazkan. Begitu. Boleh saya tanya balik? Kita kalau diskusi dua arah ini harus tanya bertanya. Iya. Ini nih. Tunggu dulu. Saya bingung teman-teman. Iya, dengar, sabar. Saya mau ngomong sama netizen dulu. Iya, saya sabar dong. Kalau saya nggak sabar dari tadi udah. Begini. Jangan begini dulu. Saya belum minta apa-apa. Saya mau tanya lagi. Saya nggak ngomong sama kamu. Teman-teman netizen, jangan berharap kalian di sini umat Islam. Untuk saya akan bertanya kepada orang Kristen dan mereka akan menjawab. Pertama, kebanyakan dari mereka itu rata-rata hanya ingin bertanya saja. Kenapa mereka hanya bertanya? Mereka adalah orang yang dengan akalnya mencoba mengkritisi Al-Quran tapi lupa bahwa kitabnya nggak punya standarisasi SNI, standar nasional Indonesia, ya, atau standar internasional juga nggak punya, atau standar logika sederhana nggak punya, atau standar moralitas nggak ada. Banyak standar yang tidak ada dalam kitab mereka. Tapi mereka mengkritisi kitab kita yang jelas punya kaidah-kaidah ilmiah, penulisnya jelas. Jangankan surah Al-Baqarah, seluruh surah dalam mushaf, zaman Rasulullah dalam suhuf, zaman Abu Bakar dalam mushaf, zaman Utsman dalam mushaf, semuanya jelas orangnya. Dari mana saya tahu? Bukan saya hidup langsung bersama mereka, karena dalam Islam ini memuat dua dimensi, beyond logik dan logik. Tapi kami harus punya dalil akli, dalil nakli. Dalil naklinya ada tertulis dalam riwayat, dalil aklinya kita akan bahas menggunakan metode ilmu, penggalian ilmu. Maka saya tanya sama kamu, ketika kamu bertanya kepada saya metode empiris tentang penulisan kitab Al-Quran, harusnya kamu nanyanya bukan Al-Quran loh, tapi nanyanya Biblos. Itu siapa yang mengempiriskan ketika Tuhan berfirman dalam hati? Kok bisa tertulis dalam kitabmu? Baru pertanyaan masalah. Ini masalah besar ini. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bisa tahu Tuhan berfirman dalam hati? Sementara kamu berkata dalam hati aja nggak ada yang tahu. Tiba-tiba orang seperti kamu yang beriman bahwa Tuhan berfirman dalam hati tertulis dalam buku, bertanya tentang siapa penulis Al-Quran. Yang jelas-jelas di zaman Rasulullah itu bukan hanya metode tulisan tapi lafaz, hafalan. Kan aneh. Orang Kristen ini kadang lucu, teman-teman. Mereka bertanya empirisnya Al-Quran, tapi mereka lupa kitab mereka ada Tuhan berfirman dalam hati. Tuhan melayang-layang dalam air tertulis dalam kitab suci. Pertinyi ini diri si Ipi, kok bisa tiu gitu loh. Sudah? Itu baru masalah. Sudah. Sudah bisa saya tanggapi? Nah, ya, saya pakai ya ditanggapi. sabar. Anda tadi sudah menjawab. Kok sabar-sabar? Saya sabar banget. Iya. Jadi cara jawab Anda saya gunakan juga cara menjawabnya. Bahwa Bible itu ditulis, diilhamkan dari Tuhan. Selesai. Kepada siapa? Ya udah selesai. Loh, kalau begitunya cara Anda menjawab. Tadi Anda tanya penulis, saya jawab nama. Zaid, Ibnu Mas'ud, Ubay. Saya tanya, kamu bilang itu kan diilhamkan. Sama ditulis, siapa? Contoh. Iya, sama siapa? Kitab Musa. Yang menulis itu adalah Kejadian. Salah satunya. Yang menulis Kejadian, berarti si Kejadian ini nama orang. Ditulis oleh Daniel. Berarti kalau yang menulis kitab Kejadian si Kejadian. Tunggu dulu. Gitu. Dengar dulu, kan saya belum selesai. Ya aneh itu obrolan itu. Yang menulis kitab Kejadian si Kejadian, emang si Kejadian ini siapa? Ya dengar dulu. Saya kan belum menjelaskan. Ya udahlah. Kitab Musa itu terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Kitab Daniel yang menulis adalah Daniel. Makanya saya bertanya, yang menulis surah Al-Baqarah itu tadi Anda katakan begini begitu.
Tapi masalahnya Anda sering menggaungkan bahwa kalau diskusi itu berdasarkan yang menulis by kitab data. kejadian itu sih Datanya kejadian, nggak Anda itu benar. tunjukkan. Mana Oh datanya? ada. Tapi saya minta ya, yang menulis kitab kejadian dengar si dulu, kejadian saya ya. kan belum selesai. Yang menulis kitab imamat si imamat. Tenang dulu, Tunjuk kita datanya. mau diskusi aja, tenanglah dulu. Iya dong. Anda tidak menunjukkan by data dan empiris. Ada. Anda paham nggak Ada data data. dan empiris? Data, dokumentasi, empiris, hasil penelitian dan juga experience dan eksperimen. Oke, berdasarkan salah pengindaan. definisi Anda empiris itu seperti itu. Ya empiris artinya apa? Coba Nggak jelaskan ke perlu saya. saya pakai data. jelaskan. Oh, ngatain salah tapi nggak ngerti ngejelasin. Anda apa mengatakan ini by maksudnya? data dan empiris, tapi Loh, Anda nggak bisa ketika kamu mengkoreksi menjawab pemahaman saya tentang ketika empiris, saya kamu bilang bertanya salah. siapa yang menulis surat Al-Baqarah. Ini orang ada apa sih? Kamu udah makan belum? Kamu sehat nggak? Kamu bilang saya salah memahami empiris. Mana yang benernya? Masa kamu nggak ngerti yang benernya? Jangan bisa-bisanya lari-lari ngatain saya lah. salah. Loh, kok lari? Justru kamu yang lari, kamu yang mengkritisi, Anda kok kamu yang nggak mengatakan ngerti tadi jelasin. berdasarkan data dan empiris. Empiris artinya Sementara yang apa? Anda Empiris artinya apa? sampaikan tidak berdasarkan data. Empiris artinya apa? Empirik. Jangan lari-larikan lah, ayo. Empirik artinya apa? Anda nggak bisa diskusi kalau begitu. Loh, masa Kalau saya hanya- diskusi ngikutin gaya kamu? Mending saya nggak usah dikatain bisa Ya, diskusi saya daripada saya harus mengacu ngikutin pola kepada pikirmu. apa yang Anda narasikan tadi. Empiric, what the meaning? You can Jangan explain lari-lari the lah. Mana definition datanya? about empiric, please. Yang menulis Loh, data. Al-Quran itu Oke, ada saya begini tunjukkan. begono. Oke, nih. begitu. Oke, diam ya. Karena saya tahu bagaimana proses Diam dulu, proses saya lagi penulisan tunjukin datanya. Ini orang kok banyak ngomong tapi nggak ngerti empirik, nggak ngerti menjelaskan sesuatu yang kau nggak pahami itu mending kau kentut ya, piut keluar nggak ada makna. Ngomong kayak kentut sama aja. Kalau cuman bisa bersuara tapi nggak ada arti dan makna, kera juga bisa kayak kamu itu. Ngak 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 ngak. Ngapain? Ngomong dari tadi, dijelasin dong empiris itu apa kalau saya salah. Empiris itu adalah informasi pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman yang bisa dari hasil penelitian juga. Itu empirik, menggunakan indrawi. Ya, yang namanya agama itu tidak semua bisa empirik. Kenapa? Emang kau pernah ke surga lalu kau cerita tentang surga? Pernah kau lihat Tuhanmu melayang-layang di atas air? Mata siapa yang pernah melihat Tuhan melayang-layang di atas air? Kalau menggunakan empirik itu adalah terikat dengan indrawi. Makanya kau kalau diskusi sama aku itu pertama punya rasa malu. Kenapa? Saya tahu kalian nggak punya rasa malu. Bahkan bicara sembarangan kalian nggak ada rasa malunya loh. Bicara data, dokumentasi, saya bilang data itu dokumentasi. Hadis itu termasuk dokumentasi. Siapa yang mengindrakan hadis? Para sahabat. Siapa yang mengindrakan kemudian? Indra apa yang ditemukan, yang didapatkan oleh para sahabat tentang hadis? Telinga, mata, indra atau itu empirik itu namanya itu. Apakah mereka melihat Nabi minum begini begitu? Melihat. Apa mereka mendengar Nabi bilang begini? Iya, empirik itu namanya itu. Ya, mereka menggali informasi dengan indrawinya, dengan telinga, dengan mata. Mereka melihat langsung Nabi Muhammad. Diwariskan kemudian by sanad. Jelas orang-orangnya. Kutanya giliran Tuhan kau melayang-layang di atas air dalam kitab Kejadian. Siapa penulis kitab Kejadian? Si Kejadian. Siapa penulis kitab Imamat? Si Imamat. Karena kau berharap semua kitabmu itu kalau ditulis, kalau kitab Daniel si Daniel yang nulis. Berarti kalau si Korintus yang nulis gitu. Nih nek sembrono nih kalau ngomong nih. Oh my god, ya. Ini lucu nih. Penulis kitab Al-Baqarah, berharapnya aku jawab Al-Baqarah kan? Kau berharap kan siapa penulis kitab Al-Baqarah? Sapi, itu harapanmu kan? Inilah kalau kau penulis kitab Imamat si Imamat, penulis kitab Kejadian si Kejadian. Terus apa itu kayak gitu tuh, brother? Kalau cuma menang-menangan suara, aku udahlah menang aja, kalau aku kalah. Nah, nih aku tunjukkan kau data. Aku bilang data apa, giliran dikasih tahu data apa, tolak, tapi diminta menjelaskan nggak ngerti. Ini kan namanya kan hantu belau kalau begitu. Baca ini nih. Nih, ini namanya data. Apa nama datanya? Hadis. Kenapa ini lebih tinggi daripada sejarah? Karena bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Siapa yang menulis? Imam Bukhari. Bagaimana penulisannya? Ada metodenya. Itu kan di mana karangan. ditulis? Ada jelasnya. Lah Itu kan kitabmu karangan. karangan loh.
Berarti kitabmu nggak boleh diterima gitu. Hadis itu 200 tahun lebih baru muncul dan setelah keluar, makanya banyak orang Iya, yang nggak terus percaya kitabmu hadis. kapan ditulis? Biblemu ditulis kapan? Sejaman dong, sejaman pada abad 1 Yo coba data-data, dong. tunjukkan datanya kalau kitabmu sejaman ditulis. Ayo. Kalau hadis benar, di mana bukti manuskripnya? Tulisan Yaudah, aku minta juga manuskrip autograf kitab. Halo. Ya udah Personal sama. Muhammad itu Hal yang adalah sama aku pembohong dari minta. gua Hira. Yang membohong itu Pembohong dari Tuhan gua kau. Hira. Lukas 24 nomor 46. Tuhan kau bilang ada tertulis demikian, tapi setelah diselidiki nggak ada. Itu baru penipu. Kalau kau tuduh nabiku membohongi kau buktikan apa kebohongan nabiku. Kalau aku menuduh Tuhanmu berbohong, ada datanya. Lukas 24 nomor 46. Kau buka ayatnya. Yesus berkata, ada tertulis demikian. Ternyata tidak ada tertulis. Yesus berkata, di antara 12 orang, di antara kalian ini ada yang akan hidup sampai melihat anak manusia turun membawa kerajaannya. Siapa murid-murid Tuhanmu yang masih hidup sampai sekarang? Itu baru namanya tipuan. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, membela dusta. Kamu sama Siapa aku tuh kalau saksi bicara tuh pakai data. Muhammad di Gua Hira? Siapa? Tunggu dulu Bang Gaul, satu-satu Ya kan ngomongnya. dasarnya di situ. Ini kan tadi sama Muncul. dengan Iya, tunggu dulu. Kawan-kawan dikencengin tetep layar, banyak Kristen yang kepanasan di bawah, kawan-kawan. Munculnya wahyu itu di goa. Siapa saksi? Buktinya mana? Tulisan Umar bin Affan mana? Umar Ali bin Affan apa Khattab. ini? Sejak kapan ada nama Umar bin Affan? Usman Ali bin Khattab Affan sejak- maksudnya. Usman bin Affan. Sejak kapan ada Umar Ya, bin keselip. Affan, Ali bin Khattab? Keselip dikit Ini juga, lu juga orangnya. sering selip. Bukan keselip dikit, karena lu nggak tahu apa-apa. Usman bin Sekarang Affan gua tanya sama lu. mana manuskripnya? Ya udah, berarti menurutmu Saudari kalau Rifa, seandainya pertanyaan saya Dua, sederhana dari gantian tadi, kalian jangan berdua. lari-lari lah. Enggak, gantian dulu. Enggak, bukan gantian dulu. Nih, saya mau gaul dulu ya. Kondusif nanti, mohon maaf Ya, nanti. yang lain diam. Yang lain diam dulu. Bang Gaul, Saya mohon maaf. mau tanya sama kau Gaul. Oh, Gaul dulu. Kalau oke. seandainya Aku aja ada nanya kau, nggak yang kau jawab tertulis duluan. Udah. Aku nggak bisa ngikutin kecetakan berpikir. Tulisan para sahabat mana? Oke. Mana? Memangnya manuskrip kitab kau yang autografannya ada? Kau yang ditanya, kau balik nanya. Loh. Kebiasaan orang bodoh Hadis begini. itu berdasarkan Kau hafalan. ditanya Nah, jawab, turun kau. jangan balik Udahlah, nanya. kau nggak ngerti. Emang Bego. aku budak kau. Sejak kapan? Iya, kau yang pinter udah. Kau pinter karena menuhankan manusia berkelamin, ya. Kau pinter banget. Orang pintar kayak kau ini adalah orang yang benar-benar luar biasa. Aku lebih baik botol seumur hidup ketimbang menuhankan laki-laki berkelamin yang dipotong kulupnya di hari ke-8. Lillahi ta'ala aku dibilang botol. Bahkan dikeluarkan otakku semuanya. Dilindes otakku, dimasak otakku. Lebih baik bagiku daripada menyembah kepada manusia yang bahkan naik keledai saja ditolongin. Kita sapa tamu dulu. Aku lebih baik tidak punya otak sama sekali daripada aku menyembah kepada manusia yang bahkan ketiduran di kapal tuh, dibangunin sama teman-temannya tuh. Bahkan ketika dia ditombak, dia bilang, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Bahkan dia berdoa kepada Tuhan lain. Anda Lebih terlalu baik aku banyak nggak punya otak. bernarasi sesuka hati, data sederhana aja nggak bisa Anda buktikan. Ya, permisi. Apa sih ini? Kau kok ngelarang-larang aku bernarasi? Aku membalas kawan kau. Kawan kau bilang aku kan botol katanya. Aku nggak apa-apa. Dikatai botol sama penyembah manusia berkelamin lebih baik ketimbang dipuji-puji sama kalian penyembah manusia berkelamin. Dipuji sama orang kayak kalian gini loh. Dikatai pinter sama orang yang lebih botol dari kita itu bukan pujian. Yang mengatakan kita pinter itu adalah orang yang jauh ilmunya di atas kita. Tapi dikatai botol sama orang yang lebih botol dari kita, itu nggak merubah buluku sehelai pun. Gitu loh. Ketika kau bilang aku botol, bukan berarti aku langsung Ya berubah jadi udahlah, botol. permisilah saya. Gitu. Anda nggak bisa membuktikannya. jangan. Lah, pergi. Assalamualaikum Ya, Bunda memang Mila. sulit. sulit Sulit jadi guys. Kristen ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi Kristen ini sulit teman-teman. Assalamualaikum Ya, Bunda kawan-kawan. Mila. Insyaallah. Izin unik. Kawan-kawan, untuk yang 1,4K di bawah ini di follow ya akunnya Bunda Mila dan narasumber kita di atas bagi yang belum follow. Bunda Mila Belum ini aku nafas Uni Rifa, Bang J ini emang luar biasa. Belum nafas aku duduk sudah dipromosiin coba.